Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umral muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumi wa barakati ya nafahati wa madati ya karamati fid darain amin. Sampai mana? Walau zadal mabi'u ziyadatan muttasilatan kasamnin wa ta'allumi san'atin fazal ba'i'u biha. Jikalau bertambah mabi' akan pertambahan yang bersambung seperti gemuk dan belajar san'ah, kerajinan tangan atau keahlian, niscaya beruntunglah si baik dengannya ziyadah, fayarji'u fiha ma'al asli, maka mengambil kembali ia baik padanya ziyadah muttasilah bersama asalnya. Pembahasan kita ini berkaitan dengan muflis. Apabila seorang baik atau penjual menemukan barangnya bersama muflis, maka dia lebih berhak dengan barang tersebut. Maka barang itu tidak boleh dilelang untuk dibagi-bagikan hasil penjualannya kepada penagih hutang yang lain. Tapi si baik boleh memfasakh jual beli dan mengambil barangnya. Nah, kalau barangnya tersebut ternyata bertambah gemuk misalnya, atau budak sudah diajarkan menjahit, ajarkan memasak dan kepandaian yang lainnya, maka ziyadah yang tidak bisa dipisahkan dari mabit itu ikut diambil oleh baik, disebut dengan fazal baik biha, artinya tidak perlu ganti rugi. Wal munfasilatu mubtada, bermula ziyadah munfasilah seperti buah dan anak. Hadisaini yang muncul kedua-duanya, yang ada kedua-duanya setelah jual beli, itu milik mustari. Wa yarji'ul ba'i'u fil asli, dan minta kembali oleh si baik pada asalnya, pada barang dasarnya. Kalau buah berarti pohonnya boleh diambil kembali. Kalau anak berarti budak wanitanya boleh diambil kembali. Fa in kana al-waladu saghiran, jika adalah anaknya itu masih kecil, berarti tidak boleh memisahkan ibu dengan anak yang masih kecil. Wa bazzalal ba'i'u qimatahu, dan mau menyerahkan oleh si baik. Bazalah itu dibaca dengan mu'jamah bertitik dah, bukan badalah tapi bazalah. Dan menyerahkan oleh si baik akan harganya anak, niscaya mengambil ia baik akannya anak bersama ibunya anak atau bersama induknya anak. Ummi itu bisa diartikan ibu kalau budak wanita,
bisa diadakan induk kalau dia hewan. Wa illa jika tidak, wa illam yabdhulha, dan jika tidak mau mengembalikan ia si baik, tidak mau menyerahkan ia si baik akannya harga anak atau buah-buahan, payuba'ani, maka dijual kedua-duanya. Maaf, wa illam yabzulha, jika tidak mau menyerahkan ia baik akannya harga anak, payuba'ani, maka dijual keduanya, anak dan induknya. Wa tusurrifa ilaihi hissatul minat thaman, dan diserahkan kepadanya baik akan jatah ibu daripada harga. Jadi akan dilelang kedua-duanya, induk sama anaknya dilelang, akan dibeli oleh orang yang sama kalau baik tidak mau membayar harga anaknya. Wakilah, menurut pendapat yang kedua, la ruju'a fi hadhil halah, tidak ada istilah rujuk pada ini keadaan ketika mabit melahirkan anak yang masih kecil. Wa yudaribu, dan ikut bersama ia si baik, ikut bersama ia si baik dengan para ghuramah yang lain. Yudaribu ada redaksi menggunakan bahasa wa yusyariku, itu maknanya sama. Walau kanat hamilan inda ruju'i dunal bai'i au aksihi au aksabu, ay hamilan indal bai'i dunal ruju'i bi anil fasalal waladu qablahu bal asahu ta'adda ruju'u ilal walad. Jikalau ada ia hewan, maaf, jikalau ada ia induk, jikalau ada ia induk itu dalam keadaan bunting, ketika diminta kembali, tidak ketika berjual beli. 4 bulan yang lalu induknya dijual masih gadis, sampai di tangan mustari, induknya dikawinkan, kemudian bunting. Nah, ketika mustari dikatakan bangkrut, uang pembelian induk belum dibayar, maka rujuklah si baik kepada mabit. Ditemukanlah mabitnya hamilan dalam keadaan bunting, inda rujuk dunal baik, au aksahu, atau sebaliknya. Baca dari nasab, apa maksud sebaliknya? Hamilan indal baik, ketika induk dijual itu bunting, duna rujuki, tidak ketika rujuk. Kenapa kita dijual bunting ketika rujuk tidak? Bi anim fasalal waladu qablahu, dengan bahwa telah lahir anak sebelumnya rujuk, niscaya maka menurut pendapat asal ta'adda ruju'u ilal walad, ta'adda menular atau melampaui oleh rujuk ke anak, melampaui oleh rujuk ke anak, berarti dengan anak-anaknya itu ikut dibawa oleh si baik. Masuk rujuk di sini tanpa perlu mengembalikan qimah ke mana rujuk. Wujjiha fil ula, diberi alasan untuk kejadian pertama, kenapa kandungan yang ada dalam perut hewan betina itu ikut menjadi milik si baik, padahal waktu dijual hewannya tidak bunting. Wujjiha, diberi alasan fil ula, pada kasus pertama, bi annal hamla tabi'un fil baik,
karena sesungguhnya kandungan itu ikut dalam jual beli. Kan tidak boleh hukumnya memberikan harga ke induk dan memberikan harga ke kandungan. Ketika induk dijual, kandungan masuk di dalam. Fakadzalika fi rujuk, begitu jugalah dalam hukum rujuk. Wa muqabiluhu, muqabilnya pendapat asah itu berkata iya. Innama yarji'u fi ma kana indal bai'i, hanya saja rujuk ia pembeli, hanya saja rujuk ia pembeli pada sesuatu yang ada ia sesuatu ketika dijual. Yang ada ketika dijual cuma induknya saja, kandungan belum ada. Bayarji'u fil ummi faqat. Kalau begitu maka rujuk ia si penjual pada induk saja. Berkata Imam Juwaini, qablal wad'i, qablal wad'i, sebelum melahirkan. Berkata Imam Saidalani, wa ghairihi, dan selainnya sebelum melahirkan, ai ba'dal wad'i, setelah melahirkan. Qala fi Rawdah, berkata Imam Nawawi dan kitab Rawdah, al-awwalu zahirun, bermula yang pertama itu zahir. Maaf, al-awwalu zahiru kalamil aktsari, bermula yang pertama adalah zahir dari kalam mayoritas ulama sampai akhir. Jadi mayoritas ulama berpendapat begitu. Lau kanat hamilan inda rujuk dunal bai'i au aksahu fal asahu ta'adda rujuk ilal walad. Ini pendapat mayoritas ulama. Wa yalid ta'addi fi saniyah ala annal hamla yu'lam. Wa yalid ada salah tulis. Bana di sini. Tantum ya juga. Nah, di sini bana atau buniyat. Wa buniyat ta'addi, dan didasari ta'addi. Ta'addi artinya melewati rujuk, ambil kembali barang dari induk kepada anak yang sudah lahir. Bisaniyah, pada kasus kedua, yaitu hewan dijual dalam keadaan bunting, ketika dirujuk anaknya sudah lahir, maka dikatakan diambil induk beserta anaknya. Buniyat ta'addi fisaniyah, didasari melewati rujuk induk ke anak pada kasus kedua ke atas annal hamla yu'lamu, sesungguhnya kandungan itu bisa diketahui. Nah, didasari kepada pendapat kandungan itu bisa diketahui. Wa muqabiluhu ala muqabilihi, dan muqabilnya kandungan diketahui, berarti kandungan tidak diketahui. Itu muqabilnya. Maaf, dan bermula muqabilnya, muqabil rujuk tidak melewati dari induk ke anak, berarti yang boleh diambil oleh pembeli hanya induknya saja, tidak boleh anaknya diambil.
itu didasari kepada muqabilnya yang mengatakan kandungan diketahui, berarti kandungan tidak diketahui. Nah, kandungan yang ada dalam perut hewan, dalam hal itu ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kandungan bisa diketahui, ada yang mengatakan kandungan tidak bisa diketahui. Nah, kalau kita ambil pendapat kandungan bisa diketahui, maka ketika menjual induk dalam keadaan hamil, bunting, ketika rujuk hewan itu sudah melahirkan, maka yang diambil kembali oleh pembeli adalah induk bersama anaknya. Tapi kalau kita ambil pendapat kandungan tidak diketahui, maka yang diambil hanya induknya saja. Walau kanat hamilan indal bai'i wa ruju'i raja'a fiha hamilan. Jikalau ada ia hewan itu bunting, jikalau ada ia induk itu bunting ketika dijual dan ketika rujuk masih bunting, raja'a fiha, nisya rujuk ia seseorang padanya induk dalam keadaan bunting. Itu enggak ada khilafiyah di sana. Walau hadasal hamlu ba'dal bai'i wa anfasala qabla ruju'i, jikalau terjadilah hamil setelah dijual, waktu dijual jelas hewan ini tidak bunting, setelah dibeli baru bunting. Wa anfasala qabla ruju'i, dan lahir ia anak sebelum rujuk, fa huwa lil mushtari, maka dianya anak itu milik pembeli, sebagaimana pembahasan yang telah terdahulu. Wastitarus samari bi kimamihi, kimam itu dibaca dengan kasrah kaf ki, dan dianya kimam adalah awiyatut talhi, kantong mayang, kantong mayang, kelapa yang sudah pecah buahnya, kelapa yang sudah keluar buahnya, ada buah, tempat bergantung buah namanya mayang. Di atas mayang itu ada sejenis sesuatu yang runcing. Nah, itu dulu bekas pembungkus mayang. Jadi kalau kita lihat kelapa sebelum dia mekar, maka dia seperti peluru yang panjang itu. Nah, itu disebut istitarus samar fi kimamihi. Itu berlaku pada kelapa, berlaku pada nira, pada enau, juga pada sawit, juga berlaku sama korma. Istitarus samari bi kimamihi, tertutupnya buah dengan pembalut mayangnya, wa zuhuruhu bitakbiri, dan nampaknya buah dengan dikawinkan. Takbir di sini maknanya tasyaqqukit talhi, dengan membelah mayang. Qaribun, itu mendekati dari tertutupnya janin di dalam perut induk dan lahirnya janin. Jadi hukumnya sama. Disarah oleh musannaf Imam Jalaluddin Mahalli, fa idza kanatis samaratu 'ala an-nakhilil mabit, maka apabila adalah buah yang ada di atas korma yang sudah dijual, apabila adalah buah itu di atas korma yang sudah dijual, indal bai'i, ketika dijual, ghaira mu'abbar, itu belum dipecah mayangnya, belum dikawinkan, belum dibelah mayangnya. Wa inda ruju'i,
dan ketika diminta kembali mu'abbarah, itu sudah dipecah mayangnya, itu niscaya jaizah, fahiya kalhamli, maka dianya buah itu sama hukumnya dengan kandungan, indal bai'i, ketika dijual, al-munfasili qabla ruju'i, yang sudah lahiran sebelum rujuk. Hukumnya adalah fayata'adda ruju'u ilaiha ala rajih, maka melewatilah rujuk kepadanya buah menurut pendapat yang kuat. Jadi pohonnya dirujuk, buahnya dirujuk. Seperti seorang merujuk induk hewan ke bawah dengan anaknya hewan. Nah, ketika kita jual hewan dalam keadaan bunting, ketika rujuk sudah lahiran, kita bisa ambil induk dan anaknya. Begitu juga kita jual pohon korma, pada saat kita jual mayangnya sudah keluar tapi masih kuncup, tapi ketika kita rujuk mayangnya sudah dibelah, sudah keluar arainya, maka kita boleh ngambil kembali pohon beserta buahnya. Nah, wahia aula bitta'addi rujuk ilaiha minal hamli, dan bermula dianya buah itu lebih aula dengan dikatakan melewati batas rujuk, dengan dikatakan melewati rujuk kepadanya buah daripada kandungan kepada anak yang lahir. Kenapa dikatakan demikian? Li'annaha musyahadatun mautsukun biha, karena sesungguhnya buah itu disaksikan dan bisa dipastikan dengannya buah, bi khilafihi, dengan sebaliknya kandungan. Dalam kandungan terjadi khilafiyah, tapi di segi buah itu sepakat ulama, karena dia bisa diketahui. Kandungan saja khilaf, ada mengatakan kandungan diketahui, ada mengatakan tidak. Walidzalika, dan karena alasan demikian, qata'a ba'duhum, menegaskan oleh sebagian mereka ulama dengan rujuk padanya buah. Walau hadasatil samaratu ba'dal bai'i, jikalau muncullah buah setelah dijual, wa hiya ghairu mu'abbaratin inda ruju'i, dan dianya buah itu belum dikawinkan ketika rujuk, roja'a fiha ala rajih, niscaya kembali ia mustari padanya buah, rujuk ia mustari padanya buah menurut pendapat yang kuat. Lima taqaddama, karena alasan yang telah terdahulu, fi nadhiri dzalik, pada bandingan demikian, minal hamli, dari kandungan. Itu sama hukumnya dengan seseorang menjual induk atau budak perempuan dalam keadaan, lebih cocok induk ya, karena budak perempuan, hamilnya budak perempuan itu tidak menjadi ziyadah, kadang itu merupakan kekurangan. Yang sepakat itu adalah hewan. Hewan itu kalau hamil itu ziyadah, budak perempuan kalau hamil itu belum tentu ziyadah, kebanyakan menjadi kekurangan. Oke. Jadi perbandingannya adalah kalau kita jual hewan dalam keadaan tidak bunting, belum hamil, kemudian kita rujuk dia sudah hamil tapi belum lahiran, maka kandungan milik bayi. Nah, artinya bisa dirujuk dengan kandungannya. Nah, perbandingan juga sama di sini. Kita jual buah itu belum keluar apa-apa. Kita jual pohon,
pohonnya belum keluar buahnya, mayangnya belum ada satupun. Nah, ketika kita rujuk sudah keluar mayangnya tapi kuncup. Nah, mayangnya kuncup, belum dikawinkan, belum dibelah, maka si baik akan mengambil pohon beserta mayang yang kuncup tersebut. Wakilah la yarji'u fiha qat'an, tidak bisa rujuk ia si pembeli padanya buah yang belum pecah dari mayang. Qat'an, sepakat ulama. Wa hadhil mas'alatu, ini masalah la tatanawaluha ibaratul musannifi, tidak mencakup akannya ini masalah oleh ibarat musannif. Walau kanatis samaratu ghairu mu'abbaratin indal bai'i, jikalau adalah buah itu tidak dikawinkan atau belum dikawinkan, belum dipecah mayangnya ketika dijual, ketika rujuk. Pas dijual buahnya masih kuncup dalam mayang, pas rujuk masih kuncup dalam mayang, raja'a fiha jazman, mengambil kembali ia si baik padanya buah jazman. Sepakat ulama. Walau hadasatis samaratu ba'dal bai'i, jikalau terjadilah buah setelah dijual. Di saat dijual, di pohon itu tidak ada mayangnya, baik yang kuncup maupun yang belah, belum ada buah yang keluar. Wahia inda rujui mu'abbarah, dan dianya buah ketika rujuk sudah dikawinkan, sudah dipecah mayangnya, fahiya lil mustari, maka dianya buah itu milik pembeli. Sepakat. Ini sama bandingannya dengan hewan betina dijual, ketika dijual belum bunting, saat dibeli, saat ada di tangan pembeli dia bunting, kemudian melahirkan, setelah melahirkan rujuk, maka sepakat ulama anak milik pembeli. Khair. Jadi kata kunci hukumnya adalah istitarus samarah fil awiyah kastitaril hamli fir rahim, tertutupnya buah dalam mayang itu sama dengan kandungan di dalam rahim. Titik. Walau warasal ardal mustarata, jikalau telah menanam ia pembeli akan tanah. Warasa di sini adalah tanaman keras. Ini kasus dan proses rujuk ini. Nah, proses rujuk berawal daripada ziyadah munfasilah. Ziyadah munfasilah. Kalau kandungan bagaimana? Selesai soal kandungan. Kalau buah-buahan udah juga dibahas. Sekarang tanaman yang ada di tanah. Walau warasal ardal mustarata, jikalau menanam ia seseorang akan tanah yang sudah dibeli. Warasa itu tanaman keras. Au bana fiha, atau mendirikan bangunan ia seseorang dalamnya tanah. Summa hujira alaihi qabla ada'is saman, kemudian dihajar di atasnya seseorang sebelum melunasi harga. Wa aradal bai'u ruju'a fiha, dan menginginkan oleh penjual akan rujuk padanya tanah. Kata penjual tanah saya sudah dia beli, uangnya belum dibayar, dan dia telah dikatakan muflis,
telah dihajar, maka saya berhak merujuk pada tanah saya, karena mabitnya masih ada pada milik si mustari yang muflis tersebut. Tetapi ketika mau rujuk, di sana ada tanaman keras. Kalau tanaman muda bisa kita tunggu panen. Jagung 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sudah selesai. Kalau tanaman tua itu tidak ada istilah ditunggu panen. Dia akan abadi di situ. Nah, bangunan dia akan abadi di situ. Nah, bagaimana caranya? Niscaya fa init tafaqal ghurama wal muflis ala tafrighiha, maka jika sepakat para penagih hutang bersama si muflis itu sendiri atas mengosongkannya tanah dari tanaman keras dan dari bangunan, fa'alu, niscaya bisa melakukan mereka. Jadi kata ulama, kalau begitu kita cabut saja pohon-pohon kamu yang ada di tanah tersebut, karena pohonnya bisa dicabut. Kita punya alat mencabutnya ke akar-akarnya, bisa kita jual secara terpisah, atau kita tebang pohonnya, nanti kita jual ke perabot. Nah, sepakat mengosongkan. Nah, kalau sepakat mereka mengosongkan, fa'alu, mereka boleh buat dan mengambil akarnya tanah oleh si baik biruju'ihi, dengan cara rujuknya baik. Walaysa lahu, dan tidak punya hak bagi si baik ayyul zimahum, bahwa mewajibkan ia si baik kepada mereka tersebut, para penagih dan muflis, afzal qimatil gharas, mengambil harga tanaman, wal bina, dan bangunan, liyatamallakaha, supaya bahwa memiliki ia baik akannya tanah, akannya tanaman dan bangunan bersama tanah. Jadi sebaiknya tidak punya wewenang. Enggak usah kamu robohkan bangunannya, biar saya ganti dengan uang. Tidak usah kamu tebang pohonnya, biar saya bayar pohon-pohon yang kamu tanam di situ. Kalau baik, kalau muflis sama si Roma enggak setuju, si baik enggak bisa maksa. Nah, wa idza qalahu, apabila mereka mencabutnya, muflis sama si Roma bersepakat mencabut tanaman tersebut, bangunan tersebut, wajaba taswiyatul hafri min malil muflis, wajib hukumnya meratakan galian-galian. Dari mana pengambilannya? Dari harta si muflis. Jadi setelah pohon dicabut kan menyisakan lubang-lubang. Nah, lubang-lubang dari bekas bangunan, lubang-lubang dari bekas tanaman tua itu akan ditimbun kembali biayanya dari harta si muflis. Wa in hadasa fil ardi naqsun bil qal'i, jika terjadi pada tanah oleh kekurangan dengan sebab dicabut, niscaya wajiblah ganti ruginya kekurangan dari hartanya si muflis. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan oleh ulama yang keras kepala. Nah, kita cabut saja. Apa yang mau kamu cabut? Apa yang kamu tebang? Pohon jati di kebun itu belum cocok diolah jadi perabot. Cocoknya hanya untuk pagar, belum bisa dimanfaatkan hanya untuk kayu bakar.
Selepas itu nanti tumbul-tumbulnya itu harus kamu bongkar, akhirnya menyisakan lubang-lubang di tanah orang. Kamu harus beli tanah lain untuk menutupinya. Kalau tetap saja kurang nilai harga pasarannya gara-gara sudah berlubang-lubang ditambal-tambal, maka akan ada ganti ruginya. Jangan sampai memaksakan diri, akhirnya nanti rugi. Nah, kalau rugi tentu sedikit harta yang bisa kamu bagi-bagi bersama ghurama. Ini pertimbangan harus matang. Jadi kalau pohon itu sudah bisa diolah jadi papan, jadi kayu, sudah bisa dijual, tentu akan tertutupi harganya. Tapi kalau memang si pemilik tanah membeli dengan harga yang wajar misalnya, apa salahnya kita berikan kepada pemilik tanah? Nah, dalam masalah-masalah seperti ini, dengki yang terlalu berlebihan. Enak aja dia tinggal rawat-rawat, itu pohonnya besar, harganya mahal, mendingan tak tebang saya, apa rugi-rugi yang penting. Nah, dia nggak untung. Itu kan modal dengki. Rugi-rugi mungkin nggak masalah, yang penting dia nggak untung. Nah, qala Syekh Abu Hamid, yudoribul ba'i'u bihi. Nah, yudoribu apa tadi? Musyarakah. Akan musyarakah si ba'i dengannya, dengan sebabnya tanaman keras dan bangunan. Kalau tanah Anda sudah ditanami tanaman keras, sudah dibangun rumah, maka tidak boleh rujuk lagi dengan tanah tersebut. Harus Anda ikut menerima hasil lelangnya nanti. Itu mana yudoribu. Di dalam kitab Muhazzab dan di dalam kitab Tahdzib, annahu yuqaddamu bihi, sesungguhnya si ba'i itu diutamakan akan ia si ba'i dengannya harga tanah. Li'annahu litakhlisi malih, karena sesungguhnya itu untuk membebaskan hartanya ba'i. Enggak boleh yudoribu bersama yang lain, enggak mungkin musyarakah bersama yang lain, karena tanah itu adalah ain harta dari ba'i. Wa inim tanamu minal qadhi, jika enggan mereka si muflis bersama ghurama daripada mencabut pohon tersebut, lam yujbaru alaihi, niscaya tidak dipaksa mereka untuk mencabutnya. Ballahu ayyarji'a fil ardi, akan tetapi boleh bagi si ba'i itu bahwa rujuk ia si ba'i pada tanah tersebut dan memiliki ia ba'i akan bangunan yang dibangun di situ, wal gharas, dan tanaman kerasnya, biqimatihi, dengan harga pasarannya. Artinya lahu majmu'ul amrayni lima seti, baginya si ba'i itu menggabung dua perkara karena sesuatu yang akan dijelaskan nanti. Nah, menggabung dua perkara. Apa maksud menggabung dua perkara? Rujuk dengan tanahnya dan membeli tanaman yang ditanam di atasnya atau bangunannya, atau kedua-duanya, bangunan dan tanamannya. Walahu itu irabnya untuk pada.
sana ada badal. Sama, walahu badalu dan boleh baginya baik ayyakla'ahu, bahwa mencabut dia baik akannya dan membayar dia baik akan ganti rugi kekurangannya. Nah, walahu itu badal tamaluki maluki, memiliki yang telah disebutkan. Tadi kan ya tamallaku bina wal gharas bikimati. Boleh juga sebagai ganti memiliki yang disebutkan tadi, dia nggak mau membeli tanahnya, dia tidak mau membeli bangunannya, dia cuma mau ngambil tanah dia saja. Maka boleh baginya si baik bahwa dia mencabut akannya tanaman keras dan bangunan, dan dia membayar ganti rugi kekurangannya. Nah, kalau kamu nggak mau cabut tanaman kamu, biar saya yang cabut. Dicabutlah oleh si baik. Nah, ketika tanamannya itu ada kerusakan, dia siap mengganti rugi kerusakan tersebut. Nah, jadi ada dua cara. Kalau muflis sama ghurama tidak mau mencabutnya sendiri, maka si baik boleh membayar nilai daripada pohon atau bangunan tersebut, dan dia juga boleh mencabutnya sendiri dan membayar ganti rugi kekurangannya kalau ada. Wal azharu annahu laisa lahu an yarji'a fiha. Menurut pendapat yang kuat itu, sesungguhnya tidak boleh baginya si baik tanpa ada tanah, maka hasillah baginya oleh doror, maka hasillah baginya oleh doror. 5 menit. Nah, doror jadi siapa yang mau beli pohon-pohon yang sudah tercabut, siapa yang mau beli rumah yang sudah diangkat daripada tanah. Nah, kalau rumah orang sekarang ini susah diangkat dari tanah. Tapi kalau rumah kayu, bahkan ada di tradisi di mana di Sulawesi, itu mereka bisa buat bangunan rumah beton yang bisa diangkat, atau di Thailand. Jadi kalau ada banjir, digali pondasinya semua, dipasang dengan apa namanya itu, pengangkat mobil itu, dongkrak, pasang semuanya dongkrak, entah berapa dongkraknya itu, sampai naik rumah itu, dipasang bata baru lagi, angkat lagi, pasang bata baru lagi. Nah, jadi rumah batu hanya bisa ditinggikan. Kalau rumah kayu itu bisa diangkat, masukkan kayu di bawahnya, diangkat daripada tanah. Di mana mau dijual, siapa mau beli. Nah, tentu harga rumah yang sudah diangkat dari tanah akan murah daripada jual rumah dengan tanahnya. Nah, sementara rujuk innama yasbutu lidaf'id darar, rujuk
hanya saja tetap ia rujuk untuk menolak doror. Wala yazalud doror bid-doror, dan senantiasalah atau dan tidak hilanglah doror dengan doror. Ad-dororu la yuzalu bid-doror, wa la yuzalud dororu bid-doror, dan tidak dihilangkan doror dengan doror. Ini pendapat Azhar. Nah, jadi si baik, kalau ternyata tanahnya sudah ditanami dengan tanaman keras, sudah dibuat bangunan, otomatis dia gagal rujuk. Wasani lahu dzalik. Menurut pendapat yang kedua, baginya si baik demikian. Kama, sama halnya, lau sabagal mustari thawba, jikalau telah mewarnai oleh pembeli akan pakaian. Si pembeli membeli pakaian, setelah dia beli diwarnai. Summa hujira alaihi qabla ada'is saman, kemudian dihajar di atasnya pembeli sebelum melunasi harga. Yarji'ul bai'u fi thawbi faqat, niscaya meminta kembali oleh si baik, merujuk oleh si baik pada pakaian saja. Wa yakunul muflis sarikan ma'hu bis-sabwi, jadilah si muflis itu teman kongsi bersamanya si baik dengan nilai celupannya. Nilai celupannya, tadi dibeli kain 5 meter, belum diwarnai, kain polos putih. Nah, biar mudah dipahami. Antum bayangkan satu kain 3 meter belum diwarnai, polos. Selepas itu dibawa ke Solo. Nah, disuruh dibatik di Solo. Solo? Batik Solo. Ya, bawa ke Solo, diminta dibatik. Dibatiklah kain itu, sehingga harga kain itu naik 0,5%, setengah harga. Nah, selepas itu dihajarlah si mustari, maka si baik yang memiliki kain boleh minta kainnya kembali. Kemudian di kain itu ada hak si mustari, karena dia sudah nanam saham, yaitu dengan modal membatiknya. Nah, seperti itulah kondisi ketika seseorang menjual tanah, lalu tanahnya ditanami dengan tanaman keras. Maka si pemilik boleh rujuk dengan tanahnya, dan pohon tetap dibiarkan dalam tanah. Berarti si pemilik tanah telah berkongsi dengan si pembeli. Wa farqal awalu, membedakan oleh pendapat pertama, enggak bisa kamu samakan pohon sama batik yang nempel di kain. Fa inna bi anna sibgha kasifati tabi'al thawbi, sesungguhnya celupan, sesungguhnya batikan itu sama dengan sifat yang mengikuti bagi pakaian. Enggak mungkin batik itu kita pisahkan dari pakaian. Kalau batik itu kita korek dari pakaian, maka enggak ada nilainya lagi, dia adalah sifat. Beda halnya kayu yang ada di tanah, bangunan yang ada di tanah, dia bukan sifat, dia dua benda yang berbeda, bukan sifat. Wa alal awwali, berdasarkan pendapat pertama yang menyatakan tidak boleh rujuk, itu yudoribul ba'i bis saman, berkongsilah si ba'i
berkongsilah si baik dengan harga, au yaqudu ila bazli qimatihima, atau kembali ia si baik kepada bazli, menyerahkan harga keduanya, yaitu harga pohon atau bangunan, atau mencabut keduanya bersama ganti rugi kekurangan harga. Nah, ini kalau kita ambil pendapat pertama, nggak boleh rujuk tanahnya saja dengan membiarkan pohon dan bangunan ada di situ sebagai kongsi dengan si mustahil. Tidak sah. Tidak bisa disamakan hukum tanah dengan hukum tanah bersama pohon. Kita samakan hukum pakaian dengan celupan. Titik. Walau kanal mabi'u lahu hintatun fa khalataha bimisliha aw dunaha summa hujira alaihi. Jikalau adalah mabi' lahu, ada lahu, jikalau adalah mabi' lahu kemana kembali lahu? Kebaik saja. Walau kanal mabi'u lahu hintatan, jikalau adalah mabi' baginya baik itu gandum, fa khalataha, lalu mencampurkan ia mustari akannya gandum. Dengan apa dicampur? Dengan gandum semisalnya gandum, dengan semisalnya gandum. Dibeli gandum kualitas A, dibawa pulang, dicampur dengan gandum kualitas A juga, atau dicampur dengan dunaha, kualitas di bawahnya gandum mabi'. Summa hujira alaihi, kemudian dihajar di atasnya mustari, falahu, maka boleh baginya baik ba'dal fashi, setelah memfasah jual beli, qadru akhzu qadril mabi' minal makhlud, mengambil kadar mabi' dari barang yang dicampur tersebut, mengambil kadar mabi' dari barang yang dicampur tersebut. Wa yakunu fiddun musamihan binafsihi, dan ada ya baik di dalam kasus dun. Pati di dun au duniha, dicampur dengan gandum kualitas di bawahnya. Ulama fikih itu ciptakan istilah sekehendak artinya saja. Dan ada ia si baik pada dun, pada masalah mencampurkan dengan kualitas di bawah, itu memaafkan, itu bertoleransi dengan kekurangannya mabi' sama dengan kekurangan aib. Si fulan beli beras kita beras 500 kilo, kemudian dia campur
beras solok juga, atau dicampur dengan beras kualitasnya di bawah. Setelah dicampur dia dihajar. Nah, kita boleh membatalkan jual beli, dan beras kita yang sudah dicampur dengan beras dia yang kualitas yang sama atau kualitas rendah, kita boleh mengambil kadar beras kita dari beras yang dicampur tersebut. Nah, kalau dicampur dengan kualitas yang sama berarti adil. Kalau dicampur dengan kualitas rendah berarti kita sebagai baik bertoleransi dengan kekurangan campuran itu. Au khalataha bi ajwada, atau dia mencampurnya gandum dengan kualitas yang lebih tinggi. Beras kita dibeli hanya beras kualitas C, dicampur dengan beras dia kualitas A, fala ruju'ah, maka tidak boleh rujuk fil makhluk pada yang sudah dicampur menurut pendapat Azhar. Kenapa nggak boleh rujuk? Hazran min dororin muflis, karena menghindari dari merugikan si muflis. Wa yudaribul ba'i bisaman, kalau sekiranya tidak boleh rujuk dan musyarakahlah si ba'i dengan harga penjualan tersebut. Wasani, menurut pendapat yang kedua, lahu rujuk, boleh baginya si ba'i oleh rujuk. Wa yuba'ani, dijual kedua-duanya, berasnya ba'i sama beras campurannya dijual. Wa yuwazza'u samanu ala nisbatil qimah, kemudian dibagilah harga berdasarkan perbandingan harga pasaran. Dibagilah harga berdasarkan perbandingan harga pasaran. Titik. Walau tahanaha, jikalau telah menumbuk ia si mustari akannya gandum al-mabi'alahu yang telah dijual untuknya, au qassara sauba, atau telah menggosok ia akan pakaian mabi'alah, pakaian mabi' baginya, summa rujiha summa hujira alaih, kemudian dihajar di atasnya. Nah, niscaya fa illam tazidil qimatu bitohni, jika tidak naik harga pasaran dengan sebab sudah digiling. Jadi beli beras ketan atau harga beras ketan 1 kilo itu sama dengan tepung ketan 1 kilo, nggak ada beda harga. Atau kosor, tidak naik harga gara-gara digosok. Pakaian second yang digosok dan tidak digosok harganya sama saja, berarti tindakan menumbuk atau menggosok yang dilakukan oleh mustari tidak menaikkan harga. Raja'al ba'i'u fi dzalik, niscaya rujuk oleh ba'i pada demikian. Pada syai'a lil muflisi fihi, tidak ada kewajiban apapun atau tidak ada hak apapun bagi muflis pada hal tersebut. Wa inna qasad, jika kurang ia harganya, justru setelah digosok malah turun harganya, justru setelah ditumbuk baru turun harganya, fala syai'a lil ba'i ma'ah, maka tidak ada apapun, artinya tidak ada hak apapun bagi si penjual bersamanya. Gak boleh dia minta ganti rugi. Saya jual sama kamu pakaian saya, harganya kemarin itu 300.000, tapi gara-gara kamu gosok harganya 200, harganya 275.000.
turun 25.000. Maka kalau si bai' mau mengambil pakaian tersebut, dia cukup mengambil pakaian saja, tidak berhak minta ganti rugi kepada mustari gara-gara telah menggosok pakaian itu. Nah, begitu juga gandum, beras dan sebagainya. Titik. Wa in zadat, jika bertambah ia harga gara-gara ditumbuk, digiling, bertambah harganya, gara-gara digosok naik harganya, niscaya fal azharu, menurut pendapat azhar, annahu yubah, sesungguhnya gandum yang sudah digiling dan pakaian yang sudah digosok itu dijual, walil muflis min samanihi, dan bagi si muflis dari harganya penjualan, binisbati mazadah, dengan perbandingan sesuatu yang bertambah ia. Contoh, al-qimah khamsatun, harga dasarnya 5, wa balagat bima fu'ila, dan naik ia harga dengan sebab hal yang telah dilakukan, yaitu menggosoknya atau menumbuknya, menghaluskannya, itu 6. Maka bagi muflis, hak si muflis adalah 1/6 daripada harga. Falil muflisi sudusus saman, bagi muflis 1/6 harga. Titik. Wasani la syirkata lil muflisi fi dzalik, menurut pendapat yang kedua, tidak ada hak kongsi bagi si muflis pada hal tersebut, sebagaimana pada gemuknya dabbah dengan sebab memberi makannya dabbah. Itu kan sama, pakaian digosok, hewan dikasih makan gemuk. Oh, apa lagi tadi? Gandum dengan sebab digiling harganya menjadi naik, itu sama hukumnya dengan dabbah yang menjadi gemuk dengan sebab dikasih makan. Apakah ketika rujuk dengan hewan tersebut, ketika dia gemuk mesti bayar kegemukannya? Tadi bayar? Tidak. Ziyadah muttasilah fazal bai'u bih, itulah keberuntungan si bai', dia akan ambil ziyadah muttasilah tersebut. Wa farqal awwalu, tinggal apa yang tinggal? Walau sabarahu bisibarati, mazada walau sabarahu bisibaratin, wa in zadat qimatu qadra qimati sibari saja. Banyak tinggal. Banyak. Ada kalimat yang tinggal. Nah, tadi kitab tua. Dari mana? Al-azharu annahu yubahu, sesungguhnya barang dijual. Walil muflisi in samanihi, dan bagi muflis dari harganya barang. Binisbati mazada, dengan nisbah sesuatu yang lebih iya. Misaluhu,
Itu bukan kitab saya yang salah, antum kan. Nah, kitab saya oke saja. Ini cetakan Tuan Terapi, ada kitab lain saja. Coba pulang. Ada 4 baris. Hah? 4 baris di sini. 4 baris tinggal. Kelebihan. Iya. Coba lihat di sana. Jangan-jangan ada nilainya. Allah. Walau tauhanaha al-hantata al-mabi'a lahu aw qassara as-sawbal mabi'a lahu summa ujira alaihi fa illam tazidil qimatu bitahni al-kisara raja'a al-ba'i'u bidzalik wala syai'a lil muflis fihi wa inna qasad fala syai'a. Nanti kita anggap tinggal wa inna qasad fala syai'a. Yang saya baca tadi wa inna qasad wa inna qasad fala syai'a lil ba'i'i ma'ahu. Ini enggak ada. Fa illam tazidil qima bitahni al-kisara wa in zada kisara raja'al bai'u fi dhalik wa la syai'a lil muflis fihi wa inna qasad fala syai'a lil ba'i ma'ahu. Ini tinggal fal azharu wa in zada fa zahru annahu yuba'u walil muflis min samanihi bin nisbati mazada. Misaluhu, di sini ada tambahan walau sabahu bisibghati fa in zadatil qimatu qadra qimatis sawi raja wal muflisu syarikun bisawi aw aqalla saw anna ziyadata lil muflis wal istara min huswa wa sawba raja'a fihima illa alla tazida qimatuhuma ala qimatis sawbi fayakunu faqidan lisibwi walau istarahuma min asnaini lil ba'i ma'a in zada. Panjang juga nih. Nah, kenapa di kitab sini nggak ada? Oke, saya terjemah saja. Walau sabaghahu, jikalau mencelup ia si mustari akannya pakaian dengan sebuah celupan, niscaya maka jika lebihlah harga akan kadar harga celupan, lebihlah harga. Berapa lebihnya? Kadar harga celupan, niscaya rujuk ia si baik, dan bermula muflis itu adalah teman kongsi dengan celupannya, atau kurang maka bermula kekurangan itu kepada nilai celupan, atau aksa atau lebih
Maka menurut pendapat asal sesungguhnya ziyadah bagi muflis. Kalau harganya lebih daripada lebih harga itu melebihi harga celupan, maka ziyadah itu milik muflis. Wal istara minhu sibghan, jikalau membeli ia si mustari darinya bai' akan celupan dan pakaian. Celupannya tempat si bai', pakaiannya tempat si bai'. Nisa rujuk ia si bai' pada kedua-duanya, kecuali kalau tidak bertambah harga kedua-duanya atas harga celupan. Fayakunu, maka ada ia si bai' itu kehilangan celupan. Walau istarohuma minasnaini, jikalau membeli ia mustari akan keduanya pakaian sama celupan dari dua orang, lil ba'i ma'ahu, akan keduanya pakaian dan celupan dari dua orang bagi si bai'. Nah, ini ada tinggal kelima. Ini saya boleh rujuk. Nah, tinggal berarti roja'a lil ba'i ma'ahu. Ini saya boleh rujuk bagi si bai' bersamanya dua orang tersebut. Saya rasa kita anggap kelebihan itu, karena bahasan itu ada ulang lagi di bawah sepertinya. Ya. Nggak pernah cetakan Indonesia itu dikalahkan, jarang. Khair. Terulang. Mana tadi? Wa in zadat, dan jika naik ia harga, ini saya menurut pendapat Azhar, annahu yuba'u, sesungguhnya pakaian itu dijual, dan bagi muflis dari harganya pakaian itu dengan nisbah sesuatu yang lebih. Contohnya al-qimah khamsatun, harganya 5, harga pakaian 5. Wa balagat bima fu'ila, dan sampai ia harga pakaian dengan sesuatu yang dilakukan, yaitu pencelupan, sittatan, menjadi 6. Maka bagi muflis itu 1/6 daripada harga penjualan. Wasani, menurut pendapat yang kedua, tidak. Menurut pendapat yang kedua, la syirkata lil muflis fi dzalik, tidak ada hak kongsi bagi muflis pada demikian, sebagaimana perbandingannya pada gemuknya dabbah dengan makanannya dabbah. Wa farqal awwalu, dan membedakan oleh pendapat pertama, enggak bisa kamu samakan menggiling gandum, mencelup pakaian itu disamakan dengan gemuknya dabbah. Nah, bi anna tahna, dengan bahwa sesungguhnya menggiling atau menggosok itu dinisbahkan kepadanya si muflis. Dengan sebalik gemuk, bermula dini gemuk itu semata-mata bikinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal alafa yujadu katsiran wala yasul sama. Sesungguhnya makanan
ditemukan akan ia makanan akan banyak dan tidak hasil gemuk. Ada yang makannya banyak tapi nggak gemuk. Nah, ada makannya dikit tapi gemuk. Jadi gemuk itu bikinan Allah. Ini tidak ada hubungan sama makan. Ini hewan itu rajin sekali makan aja kerja tapi terus. Nah, sementara celupan sama menggiling itu dinisbahkan kepada si mustari yang menggilingnya. Nah, mustari yang menggosoknya beda sama gemuk. Titik. Nah, ini yang tadi kali. Walau sabaghahu. Ya. Hah? Tidak. Walau sabaghahu as-sauba. Jikalau menceluk akannya pakaian oleh pembeli bisibrihi, dengan celupannya pembeli, summa hujira alaihi, kemudian dihajar akan ia, kemudian dihajar di atasnya pembeli, niscaya fanzadatil qimatu qadra qimatis sibri. Bukan sama enggak? Nah, itu yang terulang-ulang. Maka jika lebih oleh nilai, maka jika lebih oleh nilai pakaian, berapa lebihnya? Kadar nilai celupan. Contoh, kantakuna qimatus saubi arba'a darahim, seperti bahwa adalah nilai pakaian itu 4 dirham, wasibri dirhamain, dan adalah nilai celupan itu 2 dirham. Pasarat qimatus saubi masbun sittata darahim, jadilah harga pakaian yang sudah dicelup itu 6 dirham. Raja'al ba'i'u fi thawbi, niscaya rujuklah ba'i pada pakaian tersebut. Wal muflisu syarikun bis sabri, dan muflis adalah teman kongsinya dengan celupan. Maka dijual akan pakaian. Wa yakunu samanu bainahuma aslasan, dan adalah harga itu milik keduanya, si ba'i dan muflis, aslasan dibagi 3, 2/3 milik ba'i, 1/3 milik muflis sebagai nilai celupannya. Wa hal naqulu kullu saubi lil ba'i, apakah kita mengatakan setiap pakaian itu milik penjual, ataukah dan setiap celupan milik muflis? Seluruh pakaian milik penjual, seluruh celupan milik muflis, ataukah kita katakan yastarikani fihima, berkongsi kedua-duanya pada keduanya, pakaian dan celupan, bil aslas, dengan dibagi 3. Jadi 2/3 kain dengan celupannya milik ba'i, 1/3 kain dengan celupannya milik muflis. Ataukah dasar kain milik ba'i, celupan milik muflis? Mana yang benar? Nah, di ta'zuri tamyiz, kenapa pendapat kedua mengatakan berkongsi keduanya pada kedua-duanya? 2/3 kain dengan celupannya milik ba'i, 1/3 kain dengan celupannya milik pembeli. Jadi kainnya dapat kepada pembeli, celupannya jatuh juga ke tangan si ba'i, li ta'zuri tamyiz, karena tidak mungkin lagi dibedakan. Wajhani,
dua pendapat. Au zadatil qimah aqalla min qimatis sibaghi atau naiklah harga kain tapi kurang dari harga celupan. Nah, ka'an sorat khamsatan, jadi ya kain itu harganya 5. Harga kain dasarnya berapa? 4. Harga celupan 2. Sekarang harganya cuma 5. Berarti kenaikannya tidak sampai harga celupan. Siapa yang melakukan kekurangan, yang menanggung? Panaksu ala sibri, kekurangan tertuju kepada celupan. Li'annahu halikun fi thawbi, karena sesungguhnya celupan itu yang larut dalam pakaian. Wasawbu qa'imun bihalihi, dan pakaian tetap dengan keadaannya. Celup yang hilang dalam pakaian, bukan pakaian yang hilang dalam celupan. Payubahu, maka dijual akan ia pakaian. Falil ba'i arba'atu akhmasil saman, maka milik si ba'i adalah 4/5 harga penjualan, milik si muflis hanya 1/5-nya saja. Au zadatil qimah aksar min qinatis sabghi, atau adalah harga pakaian itu lebih atau bertambahlah harga pakaian. Berapa tambahnya? Lebih banyak daripada harga celupan. Harga pakaian 4, harga celupan 2. Harusnya nilainya 6, tapi pakaian itu menjadi harganya 8. Ka'an sorat samaniyah, jadi ya pakaian itu harganya 8. Maka menurut pendapat as-shawab, anna ziyadata lil muflis, kelebihan itu milik muflis. Payubahu, maka dijual akan ia pakaian. Wa yakunu samanu bainahuma nisfain, adalah harga itu antara keduanya, ba'i dan muflis, dibagi 2. Wasani, menurut pendapat yang kedua, annaha lil ba'i, sesungguhnya kelebihan harga itu milik ba'i, sama dengan gemuk. Fayakunu lahu, maka ada baginya ba'i salah satu arba'is saman, 3/4 harga. Walil muflisi rubu'uh, bagi muflis 1/4-nya saja. Wasalisu, menurut pendapat yang kedua, annaha apa bacanya? Nah, sama kita. Faddu, yafuddu, tufaddu. Sesungguhnya wasalisu, menurut pendapat yang kedua, anna sesungguhnya ziyadah itu dituangkan akan ia ziyadah, atau diberikan akan ia ziyadah kepada keduanya, ba'i dan muflis. Fayakunu lil ba'i thulutha as-saman, maka adalah bagi si ba'i itu 2/3 harga, dan bagi muflis 1/3-nya. Wa illam tazidil qimatu bisibri syai'an, jika tidak menambah, jika tidak bertambah harga penjualan kain dengan sebab dicelup akan sedikit pun, harga kain 4,
sudah dibatik tetap 4. Raja al-bai'u fi thawbi, niscaya minta kembali oleh si bai' pada pakaian. Wala syai'a lil muflisi fihi, dan tidak ada hak apapun bagi muflis padanya. Wa inna qasad, dan jika kurang ia harga pakaian, fala syai'a lil bai'i ma'ahu, maka tidak ada kewajiban apapun bagi si bai' bersamanya pakaian. Titik. Walau istara minhu sibagha wathawba, jikalau membeli ia si muflis darinya bai' as-sibagha, akan celupan. Jadi pewarna dibeli sama si bai', wathawba, dan pakaian juga dibeli di situ. Wasabaghahu bihi, dan mencelup ia si bai', mencelup yang muflis atau mustari akannya pakaian dengannya celupan. Summa hujira alaih, kemudian dihajar di atasnya muflis. Niscaya rujuklah bai' fihi ma, pada keduanya, yaitu pakaian bersama dengan celupannya, kecuali alla tazida qimatuhuma, bahwa tidak naik harga keduanya, tidak lebih harga keduanya, pakaian dan celupan, atas harga pakaian sebelum dicelup, dengan bahwa sama ia harga akannya harga pakaian sebelum dicelup, atau kurang ia harga darinya harga sebelum dicelup. Fayakunu faqidan lisibri, maka jadi ia si bai' itu orang yang kehilangan bagi celupannya. Harga pakaian 4, harga celupan 2, bayar 6 hutang. Setelah dia celup pakaian dengan pewarnanya, selepas itu dilelang. Selepas itu dia dihajar. Ketika dihajar, dilihatlah oleh si bai' pakaian dia masih ada, celupan yang dibeli kemarin yang belum dibayar sudah dikenakan, sudah dilengketkan, dipakaikan ke pakaian tersebut. Nah, maka pakaian itu adalah pakaian dia, celupan itu adalah celupan dia. Kalau harga pakaian dan celupan ini harganya sama dengan harga kedua-duanya 6, atau lebih, maka dia boleh atau dia kurang, maka dia dianggap orang yang kehilangan celupan. Maka dia akan berkongsi dengan harganya celupan beserta minta kembali pada pakaian. Min jihatihi, min jihatihi, betul jihatihi, min jihatihi. Dari jihadnya, ya Allah, apa arti jihadnya? Kita ulang.
Jikalau membeli ia si muflis darinya baik akan celupan dan pakaian, dan dia telah mencelup akannya pakaian dengannya celupan atau pewarna, kemudian dihajar di atasnya muflis, niscaya rujuk oleh si baik pada keduanya, yaitu pakaian dengan celupannya, kecuali enggak boleh rujuk bahwa tidak lebihlah harga keduanya pakaian dan celupan atas harga pakaian sebelum dicelup. Jadi harga pakaian yang sudah dicelup tidak melebihi harga pakaian sebelum dicelup. Yang sawadu sama harganya. Sebelum dicelup harganya 4, setelah dicelup harganya juga 4 atau bahkan kurang darinya. Sebelum dicelup harganya 4, setelah dicelup harganya 3. Berarti ada ia si baik itu orang yang kehilangan celupannya. Berarti ketika dia ambil pakaian, walaupun fisik air dari celupan itu sudah kebawa pulang, lengket di pakaian dia, tapi karena harganya turun asbab celupan itu atau kembali ke harga modal pakaian, berarti nilai celupannya sudah hilang. Padahal celupan itu dibeli oleh si muflis dari dia, maka dia akan bekerja sama, ikut mengambil bersama dengan harganya celupan, serta boleh rujuk pada pakaian dari sisinya pakaian. Nah, dari jihadnya pakaian, pakaiannya saja yang diambil, warnanya ke bawah sendiri lengket dengan pakaian tersebut, tapi pewarna itu belum dianggap sudah diambil, sehingga harga pewarna 2 dirham itu dia akan mudharabah, ikut mengambil bersama dengan ulama yang lain. Bi khilafima, dengan sebalik kejadian, idza zadat, apabila naik atau bertambah ia harga, wa huwal baqi ba'dal istisna fa huwa mahalla ruju'u fihima, dan dianya itu masih ada setelah pengecualian, wa huwal baqi ba'dal istisna, dan dia masih ada setelah pengecualian, maka dianya pakaian adalah tempat rujuk pada keduanya pakaian dan celupan. Fa'inkanati ziyadah aksara min qimati sibghi, jika adalah kelebihan harga itu lebih dari harga celupan, harga pakaian 4, harga celupan 6, sekarang dihargakan harganya jadi 7, berarti lebih 1, atau harganya 8. Harga pakaian 2, 4, harga celupan 2, harusnya kan 6, sekarang harganya 8. Fal muflisu syarikun bizaidi alaiha, maka si muflis adalah teman kongsi dengan kelebihan di atasnya harga. Nah, berarti jasanya. Wakilah pendapat kedua, la syai'a, tidak ada hak apapun. Wa ikanat aqalla, dan jika ada ia harga, dan jika ada ia kelebihan harga itu kurang, niscaya tidak bisa mudharabah ia si baik bil baqi, dengan sisanya, karena dipahami dari hal yang telah terdahulu di dalam soal menggosok titik. Jadi pendapat yang kedua, kalau terjadi kekurangan harga, pakaian harganya 4, celupan harganya 26, ternyata ketika ditawarkan setelah celup orang beli cuma 5, berarti harga pakaian kembali 4, harga celupan kembali 1, tinggal 1 dirham lagi, si baik tidak berhak ngambil. Nah,
sama dengan pembahasan menggosok sebelumnya. Titik. Nah, pengembangan kasus di bawah, dia beli pakaian dari seseorang, dia beli celupan dari orang lain. Nah, kemudian dia bangkrut, kemudian dia hargakan pakaian yang sudah dicelup. Ada dua opsi. Pertama, harganya sama. Kedua, harganya lebih. Ketiga, harganya berkurang. Bagaimana cara penyelesaiannya? Wallahu a'lam bishawab. Wal marji wal ma'ab. Subhanallah wa bihi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.